Hello, Hello, awesome awesome people. people. I'm Ade Erlangga. I am Sucita Ramadanti. So this is going to be an amazing, incredible topic. Hari ini kita akan belajar tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, atau yang biasa disebut dengan socio-cultural or socio-criminal. But before we talk about it, let's talk about the criminology. Have you ever heard about criminology? Kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard pada tahun 1879, yaitu seorang antropolog Prancis. Secara etimologis, kata kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu crimen, kejahatan, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi, kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Ada beberapa pakar yang berpendapat tentang pengertian kriminologi. Yang pertama di sini ada Bonger. Ia berpendapat bahwa pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Jadi, di sini main poinnya adalah kejahatan seluas-luasnya. Yang kedua ada Sutherland. Ia mengatakan bahwa kriminologi ialah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala atau suatu fenomena sosial, sehingga kriminologi dapat dikatakan mencakup 3 proses. Yang pertama ada pembuatan hukum, lalu pelanggaran hukum, dan yang ketiga ada reaksi atas pelanggaran hukum tersebut, atau bagaimana suatu hukum ditegakkan. Jika kita melihat terhadap dua pendapat di atas, terjadi suatu persamaan. Karena menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, yang dimaksud Bonger itu bisa meliputi atau bisa mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum yang tadi. Lalu yang ketiga ada pendapat Paul Mondigdo. Ia berpendapat bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Ini bisa dibilang lebih erat kaitannya dengan sosiologi ya teman, karena sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat, di mana dalam suatu masyarakat sudah pasti akan timbul suatu kasus atau problem atau suatu tingkah laku yang melanggar ketentuan tertentu, seperti ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kriminologi, masyarakat atau suatu golongan yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dikatakan orang yang melakukan kejahatan. Kriminologi dapat dibagi dalam 3 bagian utama, yakni sosiologi hukum, sebab analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Yang kedua, etiologi kejahatan, analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan. Yang ketiga, penologi, pengendalian kejahatan. For your additional information, kriminologi adalah meta-science dari hukum pidana, di mana kriminologi mempelajari mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan di dalam tindak pidana. Tindak pidana merupakan objek dari hukum pidana, sementara kejahatan merupakan objek dari kriminologi. Ruang lingkup kriminologi. Menurut Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dapat dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. Ruang lingkup kriminologi murni dibagi ke dalam 5. Yang pertama ada antropologi kriminal, mempelajari atau meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter, dan ciri tubuh. Seperti apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan? Yang kedua, sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sebabnya. Seperti, apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Dan apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?
Yang ketiga, psikologi kriminal. Psikologi kriminal ini meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Seperti apakah kejiwaan yang melahirkan kejahatan, ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan. Yang keempat, psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Seperti, apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan? Lantas kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut? Yang kelima, penologi. Penologi meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Seperti, apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga atau masyarakat yang baik? Atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Dan apakah pemindanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemindanaan dengan kejahatan yang dilakukan? Selanjutnya, ruang lingkup kriminologi terapan yang meliputi 3. Yang pertama, higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan suatu undang-undang. Yang kedua, politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Seperti apabila kejahatan itu disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja daripada memberikan hukuman. Yang ketiga, kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Seperti usaha dalam mengidentifikasi menggunakan teknologi berupa laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah atau DNA, alat mengetes kebohongan, balistik atau penentu keracunan, kedokteran kehakiman, forensik toksiologi, dan scientific kriminalistik lainnya. Kajian kriminologi. Fokus utama kajian kriminologi meliputi arti kejahatan, sifat, dan luasnya kejahatan, mengapa orang berbuat jahat atau etiologi kejahatan, reformasi hukum pidana, bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi, pembinaan penjahat atau penjatuhan sanksi, bentuk kejahatan, akibat dari perlakuan jahat, dan mencegah kejahatan agar tidak terulang. Tujuan kriminologi. Menurut Sujono Sukanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci, serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan, dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial, guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Oh gosh, there are a lot of stuff to do here. I couldn't finish this smart trail. What should I do? Aha, I got an idea. I will call my partner to explain about the next material. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Angga, I was playing a game and you're calling me now. I swear you're annoying, dude. Oops, sorry. I don't know, Chi. Okay, never mind.
What's the matter actually? I need your hand. Could you give an explanation to my beloved friends about the crime? Actually, I have a lot of stuff to do, so I gotta go. Okay, it's as easy as pie. I can handle it, so you can go now. So glad to hear this. Thanks a lot, G. You are my hero. Catch you later. Bye. So guys, I gotta go. See you. So guys, let's get started. This part is about crime. And what is the crime? Here we go. Istilah kejahatan. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Pengertian kejahatan tersebut bersumber dari alam nilai. Demikian, ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi, apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Pelaku kejahatan disebut sebagai penjahat. Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan atas pelanggarannya, dan dalam hukuman pidana dikenal dengan istilah hukum pidana. Selanjutnya, yaitu pengertian kejahatan. Terdapat dua jenis pandangan pada pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis atau juridical interpretation. Secara yuridis formil, kejahatan adalah semua tingkah laku yang melanggar ketentuan pidana. Kejahatan ini hanya terbatas pada perbuatan merugikan yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Lalu, pengertian kejahatan secara religius atau religious interpretation, yaitu pengertian mengidentikan kejahatan dengan dosa. Jahat dan dosa dalam arti religius itu merupakan sinonim. Berbuat jahat adalah dosa. Sebaliknya, berbuat dosa adalah kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan. Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk dari kejahatan adalah hakikat dari perbuatan jahat itu, seperti membunuh, merampok, mencuri, mencopet, menipu, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kejahatan dapat kita kenal dari cara melakukan kejahatan itu, baik dengan cara yang dapat dilihat oleh korban, seperti menikam dengan alat tajam atau menembak, lalu dengan cara yang tidak dapat dilihat oleh korban, seperti meniru dan memalsukan. Kemudian, dengan cara memakai alat-alat khusus tertentu, seperti racun, kunci palsu. Luasnya perlakuan kejahatan itu, seperti apa yang menjadi objek kejahatan, di mana dan di waktu kapan kejahatan itu sering terjadi. Frekuensi perlakuan kejahatan itu, seperti jumlah kejahatan yang bentuk-bentuknya sama dalam suatu jangka dan waktu tertentu. Tipologi. Tipologi adalah suatu sistem klasifikasi kejahatan atau penjahat ke dalam golongan atau kelompok tertentu. Lazimnya dibedakan menjadi tipologi teoritis dan tipologi empiris. Tipologi penjahat diklasifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin, kepribadian, kelas sosial, dan sebagainya. Tipologi kejahatan diklasifikasi berdasarkan motif, kondisi perilaku, kaidah yang dilanggar frekuensi kejahatan, dan sebagainya. Adapun yang diuraikan di sini adalah tipologi kejahatan yang berguna untuk pembahasan selanjutnya, terutama dalam membahas tentang penanggulangan pelanggar hukum. Misalnya, menanggulangi pemabuk akan berbeda dengan menanggulangi perampok.
Teori tentang bentuk-bentuk penjahat antara lain disampaikan oleh para pakar, seperti menurut Cesare Lombroso, ia mengemukakan tipologi dalam bentuk penjahat bawaan lahir atau born criminal, penjahat yang kurang beres pikirannya atau penjahat gila, idiot, imbecile, debil, nugatorio, epilepsy, penjahat peminum alkohol atau minuman keras, penjahat dalam kesempatan, ada kalanya ia melakukan karena terdesak maupun karena kebiasaan. Penjahat karena hawa nafsu, yang sifatnya bernafsu melakukan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja. Penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran atau bakat ditambah dengan kesempatan. Mereka ini melakukan kejahatan disebabkan keadaan yang kurang sempurna. Selig mengemukakan tipologi dalam bentuk penjahat yang lemah jiwa, sering terjadi pada anak-anak muda yang dalam pekerjaannya tidak dapat menahan godaan atau kurang sempurna pekerjaannya karena godaan. Contohnya, penipu, korupsi, penggelapan. Penjahat yang lekas marah karena tersinggung atau terguncang mengakibatkan mereka melakukan tindakan agresif baik dalam pergaulan maupun nafsu birahi. Contohnya, penghinaan lisan maupun tulisan. Jadi, itulah beberapa poin tentang kejahatan. Semoga membantu. Hi. Hey, where are you coming from, bro? Never mind, bro. Anyway, I have something special for you. So sorry for coming so late. It's okay. Thanks a lot, by the way. Oh, hi there. Are you enjoying this material so far? Okay, to test your understanding of this material, let's do the exercise together. Apa kaitannya antara kriminologi, kejahatan, dan hukum pidana? The answer will be explained in discussion section after this part. Hai. Hai teman-teman. Nah, jadi bagaimana? Cukup jelas kan untuk pengertian kriminologi dan kejahatan dalam animasi tadi? Nah, sekarang kawan saya, Ade Erlangga, akan menjawab bagaimana sih hubungan antara kriminologi dan kejahatan dengan hukum pidana. Baik, Angga? Jadi, kriminologi dan hukum pidana secara teoritik, kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan karena hasil analisis kriminologi yang banyak memberikan manfaat dalam kerangka proses penyidikan atas suatu terjadinya kejahatan yang bersifat individual. Akan tetapi, secara praktik, kaitan antara kriminologi dan hukum pidana sangat terbatas sekali. Dalam video animasi sebelumnya juga sudah disinggung bahwa kriminologi sebagai meta science dari hukum pidana. Jadi, kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa meta science bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana, bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Lalu, kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun deskriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dan golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan. Sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan, maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan itu. Nah, dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. So, dengan demikian, maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan. Jadi seperti itu, Ci. Oke, Angga, terima kasih atas penjelasannya. Jadi bagaimana teman-teman? Cukup jelas kan?
Nah, sekarang we are going to discuss about mazhab positif Italian dan mazhab sosiologi atau yang biasa kita sebut dengan lingkungan dalam memandang suatu kejahatan. Yap, benar sekali. Jadi, sebagaimana yang dibahas dalam animasi sebelumnya tentang kejahatan, ternyata kejahatan juga mempunyai pakar dalam penelitiannya. Nah, contohnya seperti bagaimana ciri-ciri fisik dari seorang penjahat, ataupun keadaan psikisnya, dan itu semua telah dinyatakan oleh pendapat para pakar. Begitu kan, Angga? Oh, that's right. Lebih jelasnya, para pakar juga membahas sebab-sebab seorang penjahat itu melakukan kejahatan ya, Ci? Oke, so bagaimana sih pendapat lebih jelasnya dari pakar kejahatan tentang kejahatan itu? Can you explain to me, Angga? Of course, I will tell you about this one. Seperti yang sudah aku baca dari berbagai sumber, salah satu pakar ada yang mengutarakan tentang mazhab biososiologi dari kejahatan. Oh, oke, go on, Angga. Yap. Beliau ada Profesor E. Fern. Sorry if I mispronounce this name. Pada tahun 1856 sampai 1926. So, beliau ini adalah seorang mahaguru Italia dalam ilmu hukum pidana. Profesor Fern ini mencari sebab-sebab dari terjadinya kejahatan, baik pada pembawaan seseorang maupun seseorang itu di dalam masyarakat. Nah, ternyata penyebab kejahatan itu adalah pengaruh dari faktor individual dan sosial. Oh, ternyata kejahatan itu merupakan hasil dari sesuatu yang dipengaruhi, ya, enggak? Ya, that's right. Nah, persoalan ini sudah lama dipikirkan oleh filsafat dan menimbulkan bermacam-macam teori hukum pidana. Bahkan di zaman dulu, terkadang teori hukuman itu menjadi tujuan dari hukum pidana. Misalnya, seperti ia mengatakan bahwa pada hakikatnya suatu hukuman itu bermaksud supaya atau agar memperbaiki si penjahat. Tetapi ada pula yang beranggapan bahwa hukuman itu hanya alat untuk menakuti umum atau menakuti si suspek tadi, penjahat. Alright, it mean it's clear now ya. Metode zaman dahulu itu hanya melihat timbal balik daripada meneliti teori penyebab terjadinya kejahatan itu ya. Yap, benar sekali. Oh iya, ada juga mazhab dalam kejahatan yang dikenal dengan mazhab Italian. Nah, kira-kira, do you know how it's said? Oke, I know. Ahli penyelidikan kejahatan dalam mazhab Italian yang kamu sebut tadi, itu yang terkenal adalah Dr. Cesare Lombroso. Yeah, I'm sorry if I pronounce wrong. That's And okay. he explained about his opinion on his book El Homo Delinquente. Yeah. Ya, aku juga pernah dengar tentang hal itu sih, but it's not really clear enough for me. So, go on, Ci. Explain it more. Sure. Jadi Dr. Lombroso itu adalah seorang mahaguru di sebuah universitas di Turin atau Italia ya, di Italia, dalam ilmu kedokteran, kehakiman dan psikiatri. Dan beliau ini juga menjadi dokter jiwa di sebuah penjara di Italia. Nah, beliau telah menyelidiki dan mengukur bentuk badan dan tengkorak dari kurang lebih 350 orang yang diberi hukuman dalam penjara itu. Wow, so interesting. So, bagaimana hasil penyelidikan beliau tentang tengkorak mereka, Ci? Nah, hasil dari penyelidikan beliau itu ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat dari semenjak lahirnya. Nah, dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Dan juga semua itu dapat terlihat dari yang pertama, keadaan fisiknya atau bentuk badannya. Ya, contohnya seperti kening kepala yang menonjol ke depan dan dahinya agak miring, atau mata kecil yang letaknya sangat dalam dan berada pada rongga mata besar. Ya, aku kurang tahu bagaimana penggambarannya. Lalu rahang yang menonjol ke depan, lalu lubang hidung yang terlalu besar dan berambut keriting. Itu untuk keadaan fisiknya. Kalau untuk keadaan psikisnya atau untuk keadaan jiwanya, ya seperti contohnya tidak mempunyai perasaan menyesal dan rasa belas kasihan, juga perasaan sakit yang
kurang gitu jika dipukul, jadi kayak nggak merasakan gitu. Lalu gila hias, kejam dan tak tahu agama, atau nggak berperi kemanusiaan dan sebagainya lah. Dan juga selain dari fisiknya dan psikisnya juga dapat dilihat dari tabiatnya, seperti suka mentato atau membuat tato-tato di badan gitu. Nah, lalu suka minuman keras juga dan suka main judi dan sebagainya. Seperti itu, Angga. Wah, menarik banget ya, Ci. Ternyata pakar kejahatan itu bisa mengklasifikasikan seorang penjahat dari berbagai ciri-ciri yang tadi, dari berbagai sisi. Ya, begitulah. Oke. Oh iya, Ci. Aku juga pernah baca nih pendapat Lombroso tentang penyebab suatu kejahatan. Mau denger nggak, Ci? Okay, of course. Oke. Nah, as you said, bahwa penjahat itu mempunyai perilaku atau sifat yang menyimpang daripada orang lain. Nah, sifat-sifat yang menyimpang ini nih, menurut Lombroso terjadi karena keturunan. Nah, orang itu dilahirkan sebagai penjahat. Nah, sebenarnya ini juga udah disinggung di animasi sebelumnya ya. Lalu orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang akan atau mempunyai kemungkinan dapat menjadi penjahat atau melakukan suatu tindak kejahatan. Nah, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut memenuhi syarat-syarat tersebut. Ada kemungkinan dan dikhawatirkan akan menjadi penjahat, lambat atau cepat. Dan dikatakan bahwa orang itu mempunyai tipe Lombroso. Oh, Seperti itu. Ternyata sifat penjahat itu juga turun-temurun ya. Selain warisan, selain harta, itu ternyata sifat penjahat juga ada turun-temurunnya. That's right, Ci. Dan menurut Lombroso sendiri juga, orang itu menjadi penjahat karena memang dilahirkan sebagai seorang penjahat. Gitu. Nah, lalu bagaimana tuh pendapat dari masyarakat dengan teori Lombroso tadi? Nah, pendapat Lombroso ini sebenarnya banyak mendapat perhatian dari masyarakat ya, Ci. Tetapi juga ada beberapa dicela lah, ada ya itu it sound familiar lah ya. Ada beberapa pendapat ini ada beberapa dicela di kalangan masyarakat keras karena tidak setiap orang memenuhi syarat-syarat penjahat menurut si Lombroso yang tadi. Makanya lama-kelamaan ternyata kesimpulan beliau itu banyak terdapat kesalahan karena penyelidikannya ditekankan hanya pada faktor perseorangan, yaitu mencari sebab-sebab kejahatan pada diri si penjahat itu sendiri yang tadi disampaikan. Oh, jadi gitu ya. Bahkan pendapat pakar itu juga bisa tentang masyarakat ya, enggak? Tapi ya mungkin kemungkinan terjadinya itu lebih besar ya, seperti yang kamu jelaskan tadi. Ya, gitu deh, Ci. You wanna continue it, right? Yes, of course. Selanjutnya, kita diskusi tentang macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau socio-cultural, socio-criminal. Ya, selain kejahatan, ternyata kriminologi juga memiliki teori dalam penggolongannya. Nah, seperti contohnya teori asosiasi, teori tegang, kontrol sosial, dan sebagainya. Maybe you know about this, Angga? Yeah, of course I know. I learned about this material. But maybe you're gonna do it first. Okay. Please, go on. Sure. So, menurut Sujono Dirjosisworo, ya, nah, terdapat beberapa nih penggolongan teori dalam kriminologi. Nah, seperti contohnya teori asosiasi diferensial atau differential association theory. Nah, jadi dalam teori ini pakarnya itu Sutherland. Dan beliau menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk melanggar norma hukum. Nah, teori Sutherland ini mengenai kejahatan menegaskan bahwa perilaku kriminal seperti halnya perilaku lain, yaitu dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
Juga bagian penting dan mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan. Jadi kita seperti berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan pelaku kriminal tadi. Juga mempelajari perilaku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan bagaimana perilaku kriminal itu dapat dilakukan gitu. Apa sih yang memotivasi para pelakunya? Juga dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan. Antara dia tidak suka atau dia suka dengan peraturan itu. Juga seseorang akan menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, karena penghayatannya itulah yang membuat ia lebih suka melanggar daripada mentaatinya. Nah, lalu asosiasi diferensial ini, teori ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitasnya. Nah, lalu proses mempelajari perilaku kriminal ini melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal, yang mana melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Nah, sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi. Oleh karena perilaku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. Nah, itu tadi teori asosiasi ya. Yang kedua ini sekarang yaitu teori tegang atau strain theory. So, penemu teori ini adalah Robert Camerton ya. Kalau yang tadi itu Sutherland, kalau yang sekarang ini Robert K. Merton ya, yang mana katakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Namun karena adanya kondisi sosial yang mengakibatkan tekanan atau stres, maka terjadilah ketegangan atau strain yang bersumber dari 4 faktor, yaitu contohnya tujuan yang bernilai positif, hilangnya stimulus positif dalam diri dan hadirnya stimulus negatif. Nah, serta adanya perbedaan antara ekspektasi dan harapan. Nah, sehingga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan yang gagal tadi adalah dengan cara yang ilegal. Begitu, Angga. So, kira-kira penyebab dari teori tegang ini apa ya, Ci? Nah, teori ini sesuai nih dengan keadaan di masa pandemi saat ini, di mana mayoritas masyarakat itu mulai dari kelas ekonomi yang tinggi hingga kelas ekonomi yang rendah mengalami krisis ekonomi yang parah, sehingga kebutuhan primer ataupun sekunder sulit untuk terpenuhi dan menimbulkan perasaan tertekan dan stres. Nah, jika masyarakat tidak dapat berpikir jernih atau berpikir dengan akal sehat, maka tekanan stres tadi yang menyebabkan terjadinya kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembegalan, demi mengurangi tekanan yang dirasakan serta untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa mempertimbangkan hukum yang berlaku. Gitu. Ternyata krisis ekonomi emang bisa menjadi sumber yang paling marak terjadi ya, Ci. Khususnya yang tadi kamu bilang pada masa yang kayak gini, masa pandemi kayak gini. Exactly, Angga. Can you explain more? Karena aku baru tahu 2 teori itu aja sih sejauh ini. Oh, sure, Ci. Aku tambahin ya. Nah, selain teori asosiasi dan teori tegang yang kamu sampaikan tadi, sebenarnya ada juga yang namanya teori kontrol sosial atau social control theory. Nah, landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang patuh pada hukum. So, ada 4 unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hersey 1969. Kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah menyebutkan namanya. Yang meliputi yang pertama kasih sayang, yang kedua komitmen, yang ketiga keterlibatan, nah yang keempat kepercayaan. Teori yang kedua,
yaitu teori label atau labeling theory. Nah, landasan berpikir teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma. Jadi, bahwa sebab utama kejahatan yang dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh penguasa sosial untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. And the last one, ada yang namanya teori psikoanalitik, yang dikemukakan oleh Simon Freud. Yeah, maybe I mispronounce this word. So, have you ever heard about this name, Ci? Yes, Angga, I have heard about Sigmund Freud ya, karena sering dibicarakan orang-orang. So, how about his story? Nah, menurut Freud, tingkah laku manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan impulsif bahwa sadar yang ditransformasi sedemikian rupa menjadi berbagai wujud tingkah laku, termasuk perilaku artistik. Nah, dorongan-dorongan itu bersumber pada bagian kepribadian yang dibawa sejak lahir. Dari bagian kepribadian lainnya, ego dan superego terbentuk melengkapi struktur kepribadian. Nah, kepribadian manusia kemudian dipahami sebagai interaksi dinamis antara ego dan superego tadi. Nah, dengan ego sebagai komando yang menjaga keseimbangan strukturnya. Jadi, bagaimana hubungannya dengan kejahatan atau perilaku menyimpang, teori yang kamu jelaskan ini? Iya, seperti yang tadi aku jelaskan, ego dan superego itu harus seimbang. There must be balance ya. Nah, kalau adanya ketidakseimbangan hubungan antara ego dan superego, inilah yang membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau yang kejahatan yang dimaksud tadi. Dan Freud juga menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Nah, orang dengan superego yang berlebihan akan dapat merasakan bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum. Nah, cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan tadi. Jadi, it's like kayak pelampiasan gitu, Ci. Nah, kejahatan itulah dilakukan untuk meredakan superego karena mereka tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah. Ternyata complicated juga ya, sedikit rumit juga ya. Yes, but I'm so interesting. Ya, Angga, tentang teori para pakar kejahatan maupun kriminal ini dalam penelitian dan pendapat mereka tuh so fascinating, yes. Aku jadi tahu bahwa perilaku kejahatan seseorang tuh bisa dijadikan bahan penelitian yang lebih mendalam. Bener banget, Ci. Bahkan mungkin kalau ditelaah lebih dalam lagi, semua juga berkaitan dengan psikologi. Yes, benar juga ya, Angga. Oke, kalau begitu, thanks so much karena kamu sudah mau berdiskusi bareng aku tentang teori kejahatan dan kriminologi tadi, karena pengetahuanku masih terbatas dan sedikit begitu. Oh, never mind, karena aku juga butuh teman untuk discuss kan, supaya pengetahuan kita bisa nambah, kayak yang tadi kamu sebutkan. Okay, Angga. Okay, everyone. How about the discussion today? Yap, ya kita harap semoga bahan diskusi kita kali ini bisa menjadi pengetahuan bagi teman-teman semua. Ya, dan apabila ada kesalahan dalam diskusi kita di video kali ini, ataupun ada kesalahan kata-kata yang kurang enak di benak teman-teman, bisa langsung hubungi kita berdua ya. Di sini, di bawah nanti. Ya, di sini ya, di bawah nanti. Alright, sekian. Thanks and see you later. See you later, everyone. Okay. Bye. Bye-bye. Thank you, Ci. Thank you, Angga.